keajaiban karyamu. Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai, oh dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku celah tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai, oh dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku celah tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku celah tanpa keraguan, surya kan terus ada. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah
Dari wajahmu berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah ampunilah, oleh anugerah pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
kita akan menyaksikan kedua mempelai memasuki ruang ibadah ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, Tuhan. Terbukti Tuhan pada pagi yang indah ini, Tuhan. Kami boleh ada, Tuhan. Untuk kami, Tuhan, beribadah kembali di rumah-Mu, Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik,
kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu. Sama-sama kita mau katakan. Di sepanjang hidupku. Kita habiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Terbukti Bapak Ibu Saudara, pagi yang indah ini kita boleh datang kembali untuk kita menyukakan hati Tuhan, untuk kita bersuka, untuk kita memuji namanya. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, terlebih kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan Untuk setiap kasih-Mu Tuhan. atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Dan kami mau bermazmur Tuhan, Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. sama-sama kita mau meninggikan Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan setiap kebaikan-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur Tuhan. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Yuk sama-sama kita mau bersyukur. Tinggikan dirimu, tinggikan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu
kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Kau mau serahkan Tuhan untuk ibadah kami minggu hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya ya Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terlebih Tuhan, saat ini kami juga akan mengikuti pemberkatan pernikahan saudara kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus berkati prosesi pemberkatan pernikahan ini dari awal sampai akhirnya dengan lancar, dengan baik ya Bapa, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan berkati Tuhan untuk keluarga baru ini nantinya, biarlah boleh dipakai Tuhan luar biasa Tuhan dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kamu serahkan Tuhan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Wajah sukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Apalagi hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk kita semua. Terlebih untuk calon mempelai yang saat ini berada di depan saya. Gimana? Mbak Mas grogi? Grogi? Iya. Mereka senyum-senyum karena hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat mereka. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan mengajak untuk kita, mari kita semua, untuk kita memuji namanya, untuk kita bersuka, untuk kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, hey, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, siap melompat bagi nama Tuhan. Hey, bukan bangkit, hey, hey, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja, Raja segala raja. Sekali lagi kita mau katakan, mari kita semua Raja. Lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama melompat bagi Tuhan kan bangkit. Hey hey, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, hey hey, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jangan bukan bangkit, hey, hey, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah
lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita mau katakan, dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja, Raja segala raja. Masih semangat? Jalan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja kita, dialah Raja. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan masuk di dalam acara pernikahan pada pagi hari ini, kita mau mengakui iman percaya kita. Mari kita katakan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik buat kami Tuhan. Sekalipun kami jauh Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku Tuhan. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
kita menaikkan pujian ini. Yesus, Engkau telah memulai Tuhan segala yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagi-Mu Tuhan. Agar indah bagimu. Agar indah bagi-Mu Tuhan. Agar indah bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Pemberkatan yang Engkau nyatakan dalam ibadah sakramen pernikahan kudus pada saat ini sangat nyata, di mana cuaca cerah, semua bahagia. Kami bersyukur kepadamu, dan firman-Mu terlebih ya Tuhan, kami nantikan akan menjadi dasar kehidupan setiap kami untuk dapat memperoleh ridho Tuhan, untuk dapat memperoleh berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Biar ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menjadi guru kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kami memahami amanah Tuhan ini, kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan satupun yang baik dari Engkau dalam menjalani liku-liku hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu boleh kami rasakan, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca satu perikop firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita untuk bisa diberkati, baik saat ini memulai kehidupan rumah tangga yang baru maupun yang sudah lama, ya, kita ingat kembali supaya kehidupan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang baru akan membina rumah tangga, tetapi juga bagi kita yang sudah lama hidup rumah tangga, yang mungkin banyak keluhan, ya. Biarlah berkat firman Tuhan ini kembali kita ingat untuk kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan yang membawa kita kepada segala
yang disediakan pertolongan Tuhan untuk kita dalam menghadapi kerasnya hidup ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 6 tentang berkat atas rumah tangga. Dikatakan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 dalam judul perikop berkat atas rumah tangga nyanyian Syiarah, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Syiarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu yang kekasih, biasanya kalau pastoral pranikah itu diantaranya ada pertanyaan, apa yang kau takutkan dalam membina rumah tangga. Ada yang masalah ekonomi, macam-macam Bapak Ibu ya. Masalah budaya yang berbeda, ada benturan budaya, bisakah sampai seumur hidup ya. Karena pernikahan Kristen itu tidak boleh cerai ya. Tidak boleh cerai. Nah, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, patronnya supaya kita diberkati oleh Tuhan, yang pertama itu adalah takut ya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang takut kepada Tuhan itu akan berbahagia, dikatakan di sana. Berbahagialah ya. Awal kata yang mendahului dari perikop ini yaitu berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu yang kekasih, takut di sini bukan mengecilnya adrenalin ya, atau keberanian seperti kalau kita menghadapi bencana yang pada saat ini ada, yang membuat kita gemetaran seperti itu ya. Yang keberanian kita menjadi melolosi diri kita ya. Seperti banjir yang tiba-tiba datang. Saya melihat berita sampai tidak bisa menyelamatkan barangnya karena begitu cepat deras arus airnya. Untuk menyelamatkan diri sendiri saja ketakutan. Bagi yang pas dekat dengan air yang sangat deras, betapa sulitnya menyelamatkan diri. Air cepat naik sampai ke genteng seperti itu ya. Belum lagi bencana yang tiba-tiba longsor, orang dikubur hidup-hidup. Belum lagi masa pandemi di mana orang sulit cari uang ya. Tapi janjinya Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan, itu kita berbahagia dalam kondisi apapun. Amin. Takut yang dimaksud di sini itu adalah bukan takut seperti tadi itu yang mengecilnya adrenalin yang membuat keberanian kita hilang, tetapi takut di sini adalah rasa hormat kepada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan dengan cara mengikuti apa yang dituntunnya, perintah-perintahnya, dalam kondisi apapun kita bahagia karena pasti ada pertolongan Tuhan kepada kita. Orang yang melakukan firman-Nya itu hidupnya jatuh di tempat-tempat yang permai, itu kata firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut masa depan kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini, menghormati Tuhan dimanapun kita berada, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang memperkaya diri dengan cara yang tidak halal, ya. Kita tidak melakukannya, kita tetap melakukan yang benar, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya.
hidup kita dituntun oleh Tuhan, walaupun tidak sistematis langsung kaya, tetapi Tuhan menuntun kita kepada kebahagiaan. Apa yang terjadi, rangkaian hidup yang kita alami hari lepas hari, entah itu suka ataupun duka, itu membawa kita untuk mengenal kuasa Tuhan yang membuat kita lebih cinta kepada Tuhan. Kuasa Tuhan apa? Yang menolong kita. Ya. Ada masalah yang berat, kita tetap di dalam jalan yang benar. Ya. Anak Tuhan mungkin juga diuji dengan masalah ekonomi. Ya. Tapi kalau kita tidak mau mencuri, tidak mau ngapusi, tidak mau melakukan hal yang salah, kaki kita tidak cepat lari kepada yang jahat, Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Keselamatan dari Tuhan akan diberikannya kepada kita. Baik itu keselamatan masalah kehidupan sehari-hari, masalah kehidupan perekonomian, rumah tangga, sosial, ya, pekerjaan, ya. Itu semua akan diberikan kepada kita. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau di sini disebut takut tadi ya. Menghormati dalam arti melakukan perintahnya sekalipun kanan kiri kita mungkin tidak melakukannya ya, kita orang yang takut kepada Tuhan, kita akan melakukannya sesuai dengan firman-Nya, maka seisi rumah kita juga akan diberkati ya. Terutama ini khususnya kaum pria ya, sebagai kepala rumah tangga, kalau hidupnya menurut tuntunan Tuhan, itu istri dan anak-anaknya digambarkan sebagai berikut. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Dalam ayat yang ketiga itu ya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Ini menunjukkan istri itu diberi perhatian sedikit, dia akan memberi banyak. Ya. Itu sudah kodratnya dari Tuhan diberi seperti itu. Ya. Mungkin bapak-bapak merasa, entah merasa atau tidak, kalau istri itu kerjanya bisa pagi sampai malam, ya. Ketika mereka belum anggota keluarga belum bangun semua, ibu menyediakan apa yang diperlukan untuk suami akan berangkat, ya mungkin berangkat kerja itu sarapannya, bajunya seperti itu ya. Dan anak-anaknya kalau sekolah ya dipersiapkan seperti itu, lalu masak makan untuk makan siang dan bersih-bersih rumah dan seterusnya sampai sore, dan bahkan bisa ditambah kerja lagi untuk membantu keuangan dalam keluarga. Ditambah lagi malam juga masih kerja ya untuk melayani suami ya. Jadi kerjanya double porsi. Ya. Itu kalau dikasih perhatian sedikit saja dengan senang hati ya, bukan karena takut, nanti takut dipukul, bukan seperti itu. Tapi istri tunduk kepada suami, tunduknya bukan karena takut, tapi karena apa? Kasih ya, karena sayang, ingin membahagiakan keluarga. Itu seperti pokok anggur ya, memberi banyak. Sebagai anggur itu dikasih siraman sedikit saja, buahnya udah lebat, bisa untuk obat, bisa untuk macam-macam. Itu gambaran dari istri. Dan anaknya seperti pohon zaitun sekelilingmu. Pohon zaitun itu memiliki daya juang yang kuat ya. Di tempat yang tidak memungkinkan tumbuh pun dia bisa tumbuh ya. Di tempat yang keras pun dia bisa ya. Itu kalau saya lihat salah satu dari suku yang diberkati Tuhan, orang Batak itu dimanapun saja bisa jadi ya. Tidak tahu bagaimana seperti itu ya. Itu karena kerja kerasnya bisa ya, bisa menempuh kehidupan yang keras ya. Dan anak-anak kita, anaknya orang yang takut kepada Tuhan itu pasti bisa, pasti berhasil. Amin. Ya, itu. Dan orang tua yang takut kepada Tuhan itu dikatakan diberkati dengan banyak hal selain
damai sejahtera dan kecukupan, umur panjang juga. Seperti yang dikatakan di sini, ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat kebahagiaan dari keluargamu, ya, dan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera, ya, atas Israel. Israel laskarnya Tuhan, ya. Kalau kita menjadi laskarnya Tuhan, ya, maka damai sejahtera itu menjadi kekayaan keluarga kita. Amin. Dan kita diberi umur panjang sampai anak-anak dari anak-anakmu. Jadi anak cucu kita diberi umur panjang, ya, kita bisa melihat kebahagiaan mereka. Ya. Ini kalau seorang pria yang takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita ini bangkit, ya, dalam segala kemuliaan Tuhan, seorang prialah yang harus menjadi imam, yang menuntun keluarganya setia untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak-bapak? Iya. Istri-istri pasti juga akan dapat membahagiakan keluarga kalau bapak-bapaknya, prianya itu takut kepada Tuhan. Inilah janji yang diberikan Tuhan pada saat ini bagi mempelai yang dulu bukan Protestan, ya. Sekarang Protestan hendaknya menjadi tuntunan, menjadi imam bagi keluarga, ya, untuk diberkati dalam segala yang baik. Dan kita akan masuk dalam sakramen pernikahan kudus. Saya akan membacakan dasar-dasar dari pernikahan kudus di GKIN terkhusus yang berlandaskan Alkitab ini. Kepada saudara mempelai kami mohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara kita Dita dan saudari kita Vita rindu untuk diberkati di tempat ini dan telah mengikuti pastoral pranikah dan juga kata kesasi. Dan pada saat ini GKIN akan melangsungkan pemberkatan nikah dengan memberitahukan dasar-dasarnya dalam pernikahan Kristen seperti berikut. Kepada mempelai, ketahuilah bahwa pernikahan adalah suatu hal yang mulia yang diberikan Tuhan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu suatu bayangan yang melukiskan persekutuan rohani antara Kristus dengan sidangnya. Jadi pernikahan itu melambangkan kehidupan rohani antara Tuhan dengan manusia, ya, yang harus setia dengan pasangannya. Yang laki-laki memberikan segala yang terbaik untuk istrinya, bahkan nyawanya bila perlu untuk bisa menjaga kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, pernikahan adalah suatu kejadian yang penuh kesukaan yang mengikat suami dan istri dalam tujuan yang suci untuk membangun rumah tangga yang bahagia, yang menghubungkan kita dalam pergaulan yang harmonis antara keluarga. Pernikahan di negeri Kana, di tanah Galilea, disucikan oleh Tuhan Yesus dengan kunjungannya. Hal ini adalah suatu kemuliaan yang tak ada taranya. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita itu merupakan berkat yang luar biasa. Dalam pernikahan, hendaknya Tuhan dinomorsatukan. Yang ketiga, sebab itu janganlah pernikahan ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan. Karena kurang kebajikan, jangan dirusak pernikahan, dinista atau dinajiskan, melainkan hendaknya hal itu dijunjung tinggi dan diutamakan
teristimewa dengan takut akan Tuhan serta mengingat akan maksud Allah dalam pernikahan. Jangan sampai pernikahan itu yang pada akhirnya dirusak karena selingkuh atau hal-hal yang mengakibatkan rumah tangga tidak bahagia. Pernikahan mempersatukan kedua hati dan niat, mempersenyawakan kasih dan pengharapan. Oleh karena itu, hendaklah pernikahan ditempuh dengan rukun, kasih, dan sayang. Seia sekata, bersandar dan percaya seorang kepada yang lain. Kepada saudara mempelai, apa yang diajarkan kitab suci hendaknya untuk dilaksanakan. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya Efesus pasal 5 ayat 25, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi sidangnya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Dan selanjutnya istri, dikatakan dalam firman Tuhan, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dan istri hendaknya menghormati suami." Ini yang dimaksud tunduk tadi ya, menghormati suami, bukan karena takut, tapi karena hormat. Kepada mempelai, apakah sudah memahami apa yang saya bacakan tentang dasar pernikahan? Sudah paham? Ya, baiklah. Sekarang kepada mempelai, naiklah ke podium. Dan jabatlah tangan, berjabat tangan, ya, menghadap, saling menghadap, ya, seperti itu. Ya. Kepada mempelai pria, apakah saudara percaya bahwa saudari Vita, yang sekarang tangannya saudara pegang, adalah jodoh yang diberikan Allah kepada saudara sebagai penolong seumur hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya karena Vita sudah menjadi bagian hidup saya. Amin. Baik, kepada saudari Vita, apakah saudari percaya bahwa saudara Dita yang sekarang tangannya saudara pegang adalah jodoh yang diberikan Tuhan kepada saudari sebagai suami seumur hidup saudari? Bagaimana jawab saudari Vita? Ya, saya percaya. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Saudara mempelai laki-laki, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaat mengasihi istri saudara yang tangannya saudara pegang, baik dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan kaya atau miskin, bahkan mengasihi saudari Vita seumur hidupnya? Bagaimana jawab saudari Dita? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Amin. Ya. Kepada mempelai wanita, apakah saudari Vita berjanji di hadapan Allah dan jemaat akan selalu mengasihi suami saudari yang sekarang berada
di sisi saudari, baik dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, bahkan mengasihinya sampai seumur hidup saudari. Bagaimana jawab saudari? Apakah berjanji? Iya, saya berjanji. Ya, janji ini di hadapan Tuhan ya. Jadi akan setia seumur hidup untuk selalu bersama. Baik, sekarang janji pernikahan ini akan dikokohkan dengan penyematan cincin. Ada yang membawa cincin? Ya. Sematkan ke Vita yang mana? Dan katakanlah apa yang ada dalam hatimu. Inilah tanda cintaku, kesetiaanku kepadamu yang takkan pernah pudar dan takkan pernah berakhir. Dan inilah isi hati saudara kita, Vita, kepada mempelai pria. Inilah tanda cinta dan setiaku kepadamu, takkan pernah pudar dan takkan pernah berakhir. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, kami mohon untuk bangkit berdiri dan mempelai untuk bertelut, menghadap ke sana, bertelut. Mari kita dukung dalam doa mempelai yang pada saat ini telah mengikat janji setia seumur hidup di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka untuk dapat melaksanakan apa yang telah dinyatakan seumur hidupnya akan setia. Dan saya sebagai hamba Tuhan akan memberkati pernikahan ini kepada saudara Dita dan saudari Vita. Diberkatilah, diberkatilah. Pernikahan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Biarlah penyertaan Tuhan memberi kalian kemenangan dalam meniti kehidupan untuk selalu bahagia dan memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian dalam rumah tanggamu yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ketaatan dan kesetiaan kalian selalu menjadi contoh dan teladan bagi yang lain, dan kebahagiaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian sungguh dapat membuat orang lain tertarik hidup di dalam Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati. Amin. Menghadaplah kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara, inilah mempelai yang pada saat ini telah diberkati dalam gereja kita. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan sekarang adalah waktunya untuk pembukaan cadar. Silakan untuk melihat Rona mempelai yang sangat cantik. Dan silakan membuka cadarnya. Karena ini pandemi, Bapak Ibu. Tidak boleh mencium bibir, tapi
Tapi bolehlah untuk mencium kening ya. Kepada mempelai, silakan untuk memberikan kehangatannya, mencium kening mempelai, dan mari kita tepuk tangan semua. Tuhan memberkati, dan kita akan masuk penandatanganan. Untuk mempelai ke sini. Ini mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki lagi. Mempelai wanita. Mempelai wanita. Untuk saksi satu, Pak Ipan. Sudah, yang saksi dua sudah Sandy ya. Saksi satu, ya. Ya, nama, tanda tangan, namanya di sini. Saksi satu, oh ini Pak Bayu. Ya sudah Pak. Terima kasih. Baik, kepada mempelai saatnya mohon doa restu dari orang tua. Saatnya untuk kita melihat mempelai sungkeman ya. Untuk mohon doa restu dari orang tua kepada orang tua mempelai putra dulu. Nanti akan kembali duduk. Bertelutlah, mohon doa dan restu. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi
air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terpujilah Tuhan yang sudah mempersatukan dua hati, membina hidup rumah tangga di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kami kembalikan kepada liturgos. Acara pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Semuanya berjalan lancar dan Tuhan ikut campur tangan di dalam pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita. Dan kita akan angkat satu pujian. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Untuk yang bertugas bisa maju ke depan untuk mengedarkan kantong kolektor kepada jemaat kita yang saat ini berada di sini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau tepuk tangan sama-sama Roh untuk Kudus kemuliaan yang Tuhan. beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah yang terus menyertai kami, memelihara dan menjagai kami. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah-Mu yang besar Kau berikan kepada hidup kami. Dan saat ini kami kembali membawa doa syafaat kami Bapa. Kami kembali berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia ini. Berkati dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi, desa, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok daerah yang ada di negeri ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu memberkati negeri ini, dan kiranya penyertaan-Mu untuk menjagai negeri ini Tuhan. Dari awal perjalanan bangsa kami hingga nanti akhirnya, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa ini, dan biarlah terus hati-Mu ada di negeri ini ya Bapa. Berkati para pemimpin bangsa kami dari presiden hingga ke bawah pemerintahan hingga RT RW, setiap kepala-kepala suku yang ada di negeri ini Tuhan. Beri mereka roh yang takut akan Kau, hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang setiap direncanakan, rancangkan, bahkan dikerjakan Tuhan, untuk kebaikan negeri ini dan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati pula para aparat-aparatur negara yang di negeri ini Tuhan. Beri kekuatan sukacita dalam mengemban tugas setiap apa yang mereka emban saat ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan jaga lindungi. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di negeri ini Tuhan. Biar saling bersatu padu untuk saling menopang, mendukung satu sama lain Tuhan. Dan biarlah untuk gereja-gereja-Mu boleh menjadi dampak berkat untuk negeri ini, bahkan untuk setiap daerah-daerah yang di tempat dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Berkati para gembala-gembala yang Kau percayakan menggembalakan anak-anak-Mu. Beri kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, juga hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Bapa, dalam setiap mengemban penggembalaan yang Kau percayakan kepada gembala-gembala yang ada di negeri ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada, jemaat-jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Beri kami roh yang sehati sepikir dengan Kau Tuhan. Juga beri kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Dan biarlah semakin hari kami semakin boleh mengenal kehendak hati-Mu dan melakukan setiap kehendak hati-Mu. Dan biarlah gereja-Mu dan anak-anak-Mu boleh menjadi berkat untuk kanan kiri muka belakang gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, boleh menjadi dampak dan boleh menjadi garam dan terang untuk negeri ini, untuk Sukoharjo, Surakarta juga Tuhan. Dan kami berdoa setiap program-program yang ada di gereja, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penjagaan-Mu, untuk setiap kesehatan, kekuatan, sukacita yang terus Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Berkati para anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dan Engkau tahu Tuhan, Kau tahu setiap kelemahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Tapi kami satu hal yang kami tahu, kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab untuk setiap ciptaannya di alam semesta ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan pandemi sekalipun kami bersyukur Tuhan, setahun lebih pandemi yang ada. Dan setahun lebih pula Tuhan kami melihat setiap pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh beribadah berkumpul, bahkan menyelenggarakan ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Juga berkati keluarga baru, keluarga kedua mempelai Tuhan, terus saling menopang satu sama lain. Dan biarlah Engkau Tuhan menjadi dasar dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada Bapa. Jagai lindungi mereka Tuhan, biarlah terus keluarga besar kami dimanapun mereka berada, tetap berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus bisa beraktivitas seperti apa adanya ya Bapa. Dan kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang penuh kelemahan dan jatuh hal yang kami tahu, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami serahkan setiap hidup kami, pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Juga aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Dan ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan Bapa, sengaja tidak sengaja yang kami ketahui ataupun tidak ketahui yang telah mendukakan hati dan roh-Mu, kami mohon ampun ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Kita mau serahkan kehidupan kita 1 minggu ke depan dalam kuasa Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun Tuhan. Engkau tahu setiap cerita isi hati kami Tuhan. Kini kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan.
Tak peduli masa lalu Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau Tuhan tetap memilih kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Sempurnakan setiap hidup kami Tuhan. sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini berserah Tuhan. Kini aku berserah, ada rancanganku bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenal hati setiap kami Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli Tuhan masa lalu kami Tuhan. Engkau Tuhan tetap memilih kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Engkau tetap memilihku. Ubahkan setiap hati kami Tuhan. Sempurnakan setiap kami Tuhan. Sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini kami percaya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Dan kini kami berserah Tuhan. Kini aku berserah, Pada rancangan-Mu yang indah Tuhan. pada Kami mau setia Tuhan. rancanganmu Sampai akhir hidup kami Tuhan. ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita mau katakan. Kini kami percaya Tuhan. Kini aku
mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berdoa. Jemaat yang terkasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, kesuksesan besar hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Selamat bahagia kepada mempelai dan keluarga. Dan saat ini akan dilanjutkan untuk pencatatan sipil. Kepada mempelai bisa silahkan untuk ke ruang kantor, ditunggu sama Pak Eko bersama ortu. Bisa ke ruang kantor, dan kepada jemaat yang lain tinggal sana untuk mendengar warta gereja. Warta Jemaat GKIN Merpati Solo Baru. Kami mengajarkan 2 kali ibadah secara online dan offline. Ibadah online diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan ibadah offline setiap Minggu sore pukul 5 sore. Jemaat bisa hadir dengan mematuhi protokol kesehatan
dengan selalu memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk gereja, dan selalu menjaga jarak. Gembala Sidang beserta seluruh jemaat GKIN Merpati Solo Baru mengucapkan selamat atas pemberkatan pernikahan Krisdista dan Puspita. Semoga menjadi keluarga yang selalu diberkati Tuhan. Ibadah online Minggu pagi 28 Februari 2021 akan dilayani oleh pembicara Ibu Pendeta Istiqomah PTH, worship leader Bapak Nehemia Anton Hermawan, singer Ibu Yayu dan Bapak Ivan Sihotang, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihotang, doa syafaat Ibu Retno Tata, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihotang. Dan untuk ibadah offline Minggu sore akan dilayani oleh pembicara Ibu Pendeta Istiqomah PTH, worship leader Bapak Yosia Sendi Saputra, singer Ibu Serliana dan Ibu Fitri Susanti, pengedar kantong kolektor Ibu Giarti, doa syafaat Bapak John Andrew Christian, dan untuk multimedia Bapak Nehemia Anton Hermawan. Ibadah online disiarkan secara langsung melalui akun Facebook GKIN Merpati Solo Baru, dan dapat juga Anda saksikan di akun YouTube GKIN Merpati Solo Baru. Dan jangan lupa follow Instagram GKIN Merpati Solo Baru untuk mendapatkan info-info terbaru seputar kegiatan gereja. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan kebesarannya, bukan bagi. Nyatakan kemuliaannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja.